Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami, dengan segala keberadaan kami, darah-Mu melayakkan dan menguduskan kami. Berkati akan hamba-hamba-Mu, berkati seluruh penata layanan yang ada. Dan sekarang layakkan hamba-Mu, urapi supaya umat-Mu boleh mendengar isi hati-Mu. Dan Tuhan, setiap hati yang lapar, haus akan firman Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan adalah pribadi yang nyata. Tuhan adalah pribadi yang sempurna, yang akan berbicara dan akan menghampiri setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom semuanya. Saya percaya di tengah-tengah keberadaan kita, apapun pergumulan kita, firman Tuhan akan menjadi jawaban bagi kita semuanya. Ada banyak yang tidak bisa hadir mungkin karena jalan yang banyak ditutup, atau mungkin karena satu dan lain hal, ya. Apapun itu, seberapa banyak Bapak Ibu yang hadir, percayalah Tuhan ada di tempat ini dan Tuhan siap memberkati setiap kita. Karena berkat datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Amin Bapak Ibu. Mari kita buka 1 Samuel pasal 7. Kita baca ayat 2 sampai ayat 14. 1 Samuel pasal 7 Bapak Ibu. Ayat yang kedua sampai 14. Saya diberkati oleh ayat-ayat firman Tuhan ini. Dan saya berdoa Bapak Ibu juga diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita akan belajar bagaimana mengubah kekalahan menjadi sebuah kemenangan. Jangan mau dikalahkan, tapi ambil kemenangan yang Tuhan sudah janjikan. Sebab saya percaya sesungguhnya dalam kamus Tuhan hanya ada kemenangan, bukan kekalahan. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami banyak hal, ubahlah itu menjadi sebuah kemenangan. Tidak ada yang amin? Mari kita lihat 1 Samuel 7 mulai ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ayat yang kelima. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin.
Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamai Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ayat 13, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gat. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Dengan latar belakang sebuah peperangan Israel dan Filistin. Hari-hari ini nuansa peperangan juga ada dalam rumah tangga saudara, dalam hidup pekerjaan saudara, dalam hidup sekolah, perkuliahan, dalam hidup sehari-hari. Ini latar belakang yang ada dalam kehidupan bangsa Israel. Israel yang selalu kalah akhirnya bisa menjadi menang. Kalau saudara ingin menang, ubah kekalahanmu menjadi sebuah kemenangan. Tentu ada caranya. Bagaimana caranya? Saudara nggak mungkin dihidangkan sayur sup di atas meja kalau tidak ada yang mengolah dan membuat dari sayur mayur menjadi sup. Ya, nggak ada ceritanya ikan langsung tersedia di meja makan kalau tidak ada yang mengolah ikan. Ya, mulai di apa itu istilahnya, dibersihkan, diberi bumbu, lalu digoreng atau dimasak dan disajikan di atas meja. Tidak ada kemenangan kalau saudara tidak tahu bagaimana caranya. Saudara, Israel mengalami sebuah peperangan yang sangat panjang. Dan Israel mengalami banyak kekalahan. Dikatakan dalam ayat 2, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yerim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. 20 tahun seluruh Israel karena kekalahan, karena masalah hidup, isi hidupnya setiap hari apa? Mengeluh. Dikatakan dalam ayat 2, kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Ini kondisi orang yang sedang di dalam sebuah peperangan. Ya. Ini kondisi Israel yang kalah. Makanya hidupnya diwarnai dengan banyak keluhan-keluhan. Bukan hanya keluhan Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam ayat yang ketiga, orang yang hidupnya di dalam sebuah peperangan dan orang ini mengalami kekalahan, itu karena penyebabnya banyak. Satu di antaranya, hidupnya selalu diwarnai dengan banyak keluhan. Keluhan itu bisa menjadi sebab, tapi keluhan juga bisa menjadi akibat. Ya, jangan salah. Tapi yang lain adalah dalam ayat 3, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Kekalahan dimulai ketika saudara mendua hati. Tuhan iya, setan juga iya. Percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan, tapi juga telinga mau mendengarkan. Kalau ada orang bilang di sana ada dukun pinter,
Di sana ada orang pandai, mendua hati. Saudara, Tuhan yang tahu isi hatimu di tengah-tengah pergumulanmu, di tengah-tengah kesulitanmu. Jangan coba-coba sama Tuhan lalu mendua hati. Ikutlah Tuhan dengan segenap hatimu. Ikutlah Tuhan dengan penuh kesungguhan. Jangan dibagi, ikut sorga, ikut neraka. 75% sorga, 25% neraka. Atau 50% ikut Yesus, 50% ikut yang lain. Saudara, bukan hanya mendua hati, tapi ternyata dalam ayat 3 Israel ini memiliki berhala-berhala yang bisa menyebabkan kekalahan dalam hidupnya. Ayat 3, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing, jauhkan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu hanya kepada Tuhan. Saudara, berhala bukan bicara patung. Saya tahu saudara tidak akan menyembah patung. Berhala bukan bicara sesuatu yang saudara sakralkan dan keramatkan. Saya yakin saudara tidak akan melakukan itu. Tapi berhala bicara tentang sesuatu yang saudara puji. Saudara puja. Puji-puja. Puji-puji. Puja-puja. Dalam hatimu. Itu berhalamu. Tahu apa berhalamu? Bisa uang. Bisa duit. Bisa kekasih. Bisa istri. Bisa suami. Bisa pekerjaan. Bisa mobilmu. Bisa harta bendamu. Bisa kekayaan. Bisa warisan yang saudara akan terima. Itu akan menjadi berhala saudara. Saudara, manusia ini digambarkan hidupnya bagaikan panggung sandiwara. Dalam keadaan marah dia bisa nampak tersenyum. Tapi dalam keadaan tersenyum dia menyimpan sebuah kemarahan. Manusia itu adalah aktor yang hebat. Saudara, hewan diciptakan tidak mempunyai roh. Tapi manusia diciptakan itu punya roh. Kalau manusia punya roh, hidupnya itu betul-betul tidak semudah kita menebak kehidupan hewan atau tumbuhan. Ya, saya kasih tahu Bapak Ibu. Tapi ini progres untuk membuat saudara bisa menang atau tetap tinggal di dalam kekalahan. Pengujinya hanya Tuhan yang menguji ketulusan hatimu. Kalau lagu itu isinya, manusia hidupnya bagaikan panggung sandiwara. Tapi saya kasih tahu, mau sehebat apa saudara nyimpen di hadapan Tuhan, saudara lahir telanjang, saudara balik juga nggak ada apa-apa yang bisa kita buat untuk menutupi ketelanjangan kita. Dalam pengertian rohani, semua terbuka di mata Tuhan. Kalau hatimu busuk memang busuk, tapi kalau hatimu baik memang baik, dan Tuhan akan menilai itu. Amin Bapak Ibu. Saudara bisa tampil manis, tampil indah. Kata Alkitab dalam 2 Korintus, seperti malaikat terang. Tapi ternyata Injil Matius, Yesus bilang apa? Bagaikan bangkai, makam yang di dalamnya penuh tulang belulang, penuh set, penuh kotoran, kenajisan. Saudara, gak ada di antara kita yang sempurna termasuk saya. Tapi begitu kita bertobat, itu kunci yang utama. Supaya kita mengalami kemenangan. Jadi kunci untuk Israel supaya menang, Tuhan sudah kasih jalan keluarnya. Apa? Pertobatan. Mana ayatnya? Jadi kalau Israel mengeluh, Israel mendua hati, Israel beribadah kepada Allah lain, memiliki berhala-berhala, Tuhan bilang jalannya supaya engkau mengalami kemenangan adalah bertobat. Semua bilang pertobatan. Kita baca ya. Berikutnya ayat 4. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Nah ini Bapak Ibu.
Sekejam-kejamnya manusia, kalau dia sudah dijamah Tuhan, dia bertobat, sudah. Gak usah peduli apa kata orang. Kalau orang menyimpan dan menulis kesalahanmu dengan tinta emas, tapi Tuhan dengan kapur. Saudara bertobat, di hadapan Tuhan sudah diampuni. Gak usah peduli apa kata orang. Saudara gak hidup karena apa kata orang, tapi karena apa kata Tuhan. Kalau Tuhan bilang aku sudah ampuni engkau, saudara diampuni oleh Tuhan. Saudara, ketulusan hatimu itu yang Tuhan nilai. Gak peduli orang mau bilang, dia mau simpan, dia mau sembunyikan dengan tinta emas sekalipun. Kalau Tuhan berkata aku sudah ampuni nak, saudara diampuni sama Tuhan. Saudara akan mengalami perubahan hidup. Amin. Ini jalannya apa? Bertobat. Lalu ayat 5. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Ayat 6, proses pertobatannya kayak apa? Ini proses pertobatannya. Jadi pertobatan itu bukan menjadikan kita Kristen tobat kumat. Kalau Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat. Bilang sama kanan kiri, bukan Kristen tomat. Jadi Tuhan gak mau saudara tobat kumat, tobat kumat, tobat. Enggak. Kalau saudara beres dengan Tuhan, saudara beres dengan sesama. Sesama saudara enggak mau beres urusannya sama Tuhan. Gak usah peduli. Ya. Ayat 6. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu. Ini proses pertobatan. Digambarkan mencurahkan air. Bukan berarti nanti pulang curahkan air 1 gentong. Enggak ya Bapak Ibu. Ambil air 1 termos, 1 gayung. Bukan itu. Tapi mencurahkan air dan berpuasa. Ini sebuah tindakan iman. Bahwa kita mengakui kita mau betul-betul berserah kepada Tuhan. Memperbarui hidup dan meninggalkan kehidupan yang lama. Karena pertobatan berarti apa? Berbalik arah. Ya Bapak Ibu. Dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Rasul Paulus berkata apa? Setiap kali aku tahu yang baik, setiap kali aku tahu yang benar, aku akan melakukan itu. Justru yang aku kerjakan adalah apa yang tidak baik. Apa yang aku lakukan adalah apa yang tidak benar. Kenapa? Itulah esensi manusia. Itulah esensi kita bahwa kita ini nothing di hadapan Tuhan. Bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Bahwa kita ini kosong karena kita memang dari debu tanah liat. Kita ini sangat rentan Bapak Ibu. Kita ini sangat lemah. Karena itu kalau saudara memuji manusia, sampai saudara mendewakan dia, sampai saudara memberhalakan dia, saudara pasti suatu hari akan kecewa. Ya, gak ada yang amin. Berarti memang saudara gak pernah mendewakan orang. Ya, kita lihat ayat 7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Saudara sudah hidup dalam pertobatan, saudara sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan untuk mengambil kemenangan yang tinggal 1 langkah, itu tidak mudah Bapak Ibu. Tetap masih ada apa? Proses ya. Jadi Bapak Ibu kalau Alkitab berkata hamba Tuhan berkhotbah jangan khawatir. Itu bukan berarti si hamba Tuhan tidak pernah khawatir ya. Kalau saya berkata jangan khawatir Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu jangan berkata begini, wah Pak Tris ini tidak pernah khawatir berarti. Siapa yang bilang? Bapak Ibu kan gak tahu. Kalau saya boleh ngomong ya saya akan cerita. Pernah namanya khawatir. Wah jangan takut berarti yang menyampaikan firman tidak pernah takut. Siapa bilang tadi jalanan begitu macet saya takut gak nyampe ke sini. Gimana nanti? Bapak Ibu hidup dalam pertobatan tidak boleh putar-putar. Artinya begini, ya kalau Minggu bertobat, tapi Senin sampai Sabtu hidup lagi umat ya. Gak boleh ya, tapi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan
kita tulus, Tuhan yang berurusan dengan kita. Kita benar, Tuhan yang berurusan sama kita. Kalau yang lain enggak, doakan, serahkan sama Tuhan, ya. Amin. Puji Tuhan. Itu cara yang pertama. Jadi mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Itu dengan apa? Hidup dalam pertobatan. Tidak ada lain Bapak Ibu. Percaya saya. Begitu saudara bertobat, begitu saudara mengakui, saudara akan mengalami satu kepuasan dari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Israel ini yang sudah ketakutan, yang sudah mengalami kehidupan, kalah terus dalam nuansa perang. Ini sangat penting buat kita melangkah seperti anak tangga supaya kita mengalami kemenangan. Ayat 5. Kita baca ulang ayat 5. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa. Maka Samuel berkata, aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Bertobat bagian bangsa Israel. Lalu Samuel sebagai nabi dia akan berdoa. Kalau Samuel nabinya berdoa, maka Israel juga didorong untuk berdoa. Saudara yang ingin menang, saudara harus datang kepada Tuhan dengan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, kita baca ini ayat 5 sampai 9 ya. Lalu ayat 6, setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, ini saudara, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Saudara garis bawahi, jangan berhenti, tetaplah berdoa, tetaplah berseru, tetaplah berteriak kepada Tuhan. Ayat 9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Amin. Hati yang hancur, hati yang penuh keluhan, hati yang sudah mengalami kehidupan yang sedemikian rupa, ketika datang kepada Tuhan tidak akan ditolak oleh Tuhan. Dan saudara, dikatakan dalam ayat ini, disebut berkali-kali berseru kepada Tuhan. Itu berarti bukan sekedar berdoa, tapi berdoa sedemikian rupa. Saudara kalau mau makan kan gak mungkin berdoa setengah jam kan. Hilang itu nanti ikannya. Apalagi kalau lagi bareng-bareng kakak adik ya. Kakaknya iseng atau adiknya yang iseng. Hilang itu ayam. Ya, gak mungkin. Doanya pasti doa sederhana. Memang versi untuk makan. Tapi yang dimaksud berseru-seru, berdoa di sini, ini berdoa yang mungkin tidak dibatasi oleh waktu. Ini doa yang mungkin tidak dibatasi oleh kata-kata. Ya. Ini mungkin juga doa yang tidak dibatasi oleh nyanyian atau pujian. Tapi sungguh-sungguh ada sebuah jeritan hati. Ya, ada teriakan dari dalam jiwa Samuel. Karena sedih dan susah. Lihat umat pilihan Allah. Kenapa hidup di dalam kekalahan demi kekalahan.
Bapak Ibu yang saya hormati, ambil langkah yang kedua ini. Saudara perlu menyendiri dengan Tuhan, merenungkan apa yang terjadi dan menyerahkannya kepada Tuhan. Setan paling suka kalau saudara menyerah dan putus asa. Tapi malaikat di sorga dan Tuhan akan sedih kalau saudara meletakkan dan meninggalkan pelayanan. Percayalah saudara, setan itu akan senang ketika saudara meninggalkan gereja dan meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan dan para malaikatnya, orang-orang kudusnya akan susah dan sedih ketika melihat saudara kalah, saudara terpuruk dan meninggalkan pelayanan. Tapi sekalipun saudara menderita, sekalipun saudara teraniaya, tapi kalau saudara masih tetap berani tampil, saudara masih tetap mau untuk melakukan yang terbaik, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara pelajari itu sejarah gereja, pelajari itu sejarah kehidupan tokoh-tokoh di Alkitab. Tidak ada satu orang tokoh yang tidak hidup di dalam kehidupan pengiringannya terhadap Tuhan tanpa penderitaan. Mereka yang dipakai Tuhan, mereka yang diurapi Tuhan, mereka yang luar biasa dipromosikan sama Tuhan, mereka juga mengalami penderitaan hebat dalam hidupnya. Mereka juga seolah-olah dipermalukan. Setan akan buat sampai mereka lari meninggalkan ladang Tuhan. Tapi belas kasihan Tuhan akan tetap mengalir dan melimpah. Karena itu saya berdoa supaya saudara, setiap kita yang hadir, apapun latar belakang kehidupan kita, apapun nuansa yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin saudara sedang menunggu mujizat, saudara sedang menanti kesembuhan, saudara sedang menunggu penggenapan janji Allah, saudara sedang menunggu tingkap langit dibukakan, berkat dicurahkan. Saudara jangan berhenti dari berdoa, tetaplah berdoa. Saudara, ayat ini luar biasa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 itu ditulis 16 17. Coba buka. Tetaplah berdoa. 16 atau 17? 17 ya. Terima kasih Bu Lena. Tapi 17 ya. Betul ya? Tetaplah berdoa. Saudara, ternyata itu ayat yang ditulis ratusan tahun sebelum tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Tapi pola hidup mereka tidak menyimpang dari apa yang disampaikan di dalam zaman-zaman sesudahnya. Dan itu yang saya mau sindir sampai hari ini. Saudara harus tetap melakukan itu. Ini harus menjadi gaya hidup kita, Bapak Ibu. Ya, sebab doa itu mendahului kemenangan yang akan kita dapat. Seperti halnya kesombongan mendahului kehancuran. Maka kehidupan doa yang benar, berseru-seru kepada Tuhan, mendahului berkat kemenangan, kemuliaan yang kita akan terima. Kita akan hidupi, kita akan ada di sana. Jangan lihat apa yang kelihatan di depan mata. Jangan cuma dengar apa yang telingamu bisa dengar. Tapi betul-betul terima secara keseluruhan dalam roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak kita untuk melanjutkan. Tidak hanya hidup di dalam pertobatan, tidak hanya hidup di dalam doa yang diwakili oleh kata berseru-seru kepada Tuhan. Gak peduli dengan keadaan dan apapun yang terjadi. Tapi yang ketiga, kita lihat ayat berikutnya. Mari kita baca ayat yang ke-10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa
mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Saudara, kalau saudara ingin mengubah kekalahan menjadi kemenangan, saudara harus hidup menerima, percaya, hidupi janji Tuhan. Alkitab ini penuh dengan janji Tuhan. Satu di antara sekian banyak janji. Tuhan berjanji apa? Bukan engkau yang berperang, tetapi aku yang berperang. Artinya Tuhan tidak mengambil tanggung jawab Bapak Ibu. Tidak Bapak Ibu. Tetap Bapak Ibu yang aktif, jangan pasif. Tetap Bapak Ibu yang bekerja, jangan malas. Tetap Bapak Ibu yang melakukan, mengerjakan, melaksanakan bagiannya. Seolah-olah memang kita yang maju berperang. Tapi sesungguhnya Tuhanlah yang berperang ganti kita. Coba kita buka Keluaran 14 ayat 14. Ya, Keluaran 14 ayat 14. Jadi pada waktu Bapak Ibu berperang, Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu maju, Bapak Ibu melakukan tugas dan bagiannya, Tuhan yang tidak nampak itu menyertai, itu memimpin, dan itu akan memberkati. Tuhan, Yehova, Yahweh akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Jangan salah, kata diam saja itu artinya lakukan bagian saudara. Maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Banyak orang berpikir, Pak, kan diam saja. Ya sudah, gak usah kerja di rumah. Diam saja. Ya jangan makan. Ayatnya itu ngomong diam saja bukan berarti diam tanpa melakukan aktivitas apa-apa. Saudara bawa timba, saudara ada di depan sumur, saudara berkata sama timba yang kecil itu dan talinya, turun, isi timba saya dengan air. Bim salah bim. Mau sampai berapa tahun gak akan terisi timba saudara. Supaya terisi saudara harus gerakkan tangan saudara. Ambil itu timba di tali, turunkan. Baru angkat air dari dalam sumur. Jadi kata diam di sini bukan pasif. Tetapi diam secara aktif. Aktifnya lewat apa? Lewat saudara memuji, menyembah Tuhan. Aktifnya lewat apa? Saudara berdoa, berseru kepada Tuhan. Aktifnya lewat apa? Saudara puasa, saudara ibadah. Aktifnya lewat apa? Saudara berusaha. Amin. Sudah Pak, saya kirim lamaran ke 110 sekarang. Kan baru 110, belum 120. Selalu hibur dirimu sendiri. Jangan cari hiburan dari orang lain. Kalau orang lain terkadang bilang apa? Loh, sudah 110, wes mandek wae. Wes lebih baik kamu mati. Wes gak bakal laku. Sudah 110 kok. Itu orang. Tapi kalau Tuhan gak, baru nak 110. Belum 111. Terus lanjut. Ada yang amin. Amin. Ada yang putus asa. Ada yang pengen mati. Ada yang mau bunuh diri. Saudara yang pengen menang angkat tangan. Hidup dalam pertobatan. Yang kedua tadi, hidup dalam kehidupan doa yang benar. Yang ketiga, hidup ambil janji Tuhan, percaya janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Burung di udara bunga di padang dihiasi, didandani sedemikian rupa. Apalagi saudara dan saya anak-anak Tuhan.
pasti akan amin. Pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Karena dia adalah Bapamu. Masa saya lihat anak saya nggak makan, saya akan diem aja? Ya sudah, syukur nggak makan, kapok, nikmati. Bila perlu jangan makan terus. Itu bapak yang nggak waras. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau bapak yang benar dia akan usahakan, dia akan cari. Betul? Masih banyak kok Ajinoya buka, tinggal beli. Betul nggak Bapak Ibu? Gak usah repot-repot. Kirim Gojek, berangkat, jalan, bisa. Amin. Ya, yang keempat. Nah, ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Hari ini Tuhan menolong kita. Nah, Ebenezer itu dalam kamus Alkitab adalah batu pertolongan. Setelah mengalami pertolongan, lalu dikatakan di sini dalam ayat 12, Samuel itu mengambil sebuah batu, mendirikan di antara Mispa dan Yesana. Lalu batu ini dinamainya Ebenezer. Jadi Ebenezer mengingatkan kita batu pertolongan. Artinya lewat batu ini, hai Israel yang tegar tengkuk, hai Israel yang sulit diomongi. Ingat Tuhan sudah pernah menolongmu. Jadi berikutnya tetap percaya ada pertolongan Tuhan. Pernah ingat pujian Pentakosta kuno itu? Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Kapan terakhir Tuhan menolong saudara? Jangan dilupakan. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu. Ingat itu baik-baik. Kapan terakhir saudara mengalami pertolongan Tuhan? Mau spektakuler atau tidak spektakuler, tapi saudara yakin itu pertolongan Tuhan. Saudara gak mampu, saudara gak bisa. Ini maksudnya Ebenezer. Jadikan itu sebuah peringatan. Itu juga yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kepada siapa? Kepada murid sekolah minggunya, yaitu Kain dan Habel. Jadi Adam dan Hawa itu sudah cerita Bapak Ibu, bahwa Tuhan menolong mereka supaya mereka tidak dihukum dalam dosa, supaya mereka tidak telanjang. Akhirnya Tuhan Allah membuat ada korban. Nah, kurang lebih gitu ngomong sama anak-anaknya ini. Jadi dengar ya Kain, dengar ya Habel. Jadi papi dan mami ditolong sama Tuhan. Tuhan akhirnya mengorbankan sesuatu. Nah, kulitnya itu dipakai untuk menutup dosa papa dan mama. Ini si Habel mendengarkan. Tapi si Kain, apa Bapak Ibu, mungkin mendengarkan sambil lalu. Jadi si Habel ini ngerti, oh berarti untuk korban itu harus ada darah yang dikorbankan. Betul gak Bapak Ibu? Halo? Ternyata Kain mempersembahkan hasil pertaniannya. Tapi Habel hasil ternaknya. Kenapa? Karena Kain memang dia punyanya hasil pertanian, tapi dia tidak mendengarkan itu apa yang disampaikan. Jadi Bapak Ibu, sekarang saya bilang Tuhan itu sudah menolong Bapak Ibu dengan luar biasa.
Ya, enggak usah tunggu pertolongan yang spektakuler, ya. Tapi percayalah Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Ya, saya pernah pelayanan di suatu tempat, perjalanan pulang, tiba-tiba di tol, ya. Depan saya itu truk besar Bapak Ibu. Tiba-tiba dia oleng, lalu bunyi keras sekali. Buang. Ternyata itu bannya terlepas Bapak Ibu. Terlepas bannya itu. Pas saya di belakangnya. Tapi Tuhan hindarkan itu. Nah, kalau itu kita ingat Tuhan luar biasa, pertolongannya luar biasa. Untuk yang berhubungan sama nyawa. Terus saudara sedang mengalami sesuatu yang kecil, yang sepele. Cekot-cekot di kaki misalnya. Atau cekot-cekot di pinggang. Lalu saudara lupa akan pertolongan Tuhan itu. Kan kebangetan Bapak Ibu. Iya enggak? Ya. Jadi mau hal besar mau hal kecil pertolongannya sempurna. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Baik kemarin, hari ini maupun besok. Amin. Jadi yang keempat apa? Saudara harus belajar selalu mengingat kebaikan Tuhan. Ya, jangan mengingat apa? Jangan mengingat apa? Hal-hal yang Tuhan izinkan saudara dimurnikan. Saudara dibentuk. Saudara apalagi? Dipoles. Tapi ingat hal-hal yang manis, yang baik. Yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Saudara manusia itu lebih gampang nginget yang baik atau yang jelek. Saya tanya, ya kita ini lebih gampang ingat kejelekan orang daripada kebaikannya. Apalagi kalau anak itu hidup di tengah keluarga tanpa papa. Kembali lagi Bapak Ibu, kita harus mau belajar. Walaupun dibesarkan tanpa papa, dibesarkan dengan papa, dibesarkan tanpa mama, dibesarkan dengan mama, dibesarkan tanpa orang tua. Sekalipun kedua-duanya tidak ada alasan buat kita untuk tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ya, silakan. Saudara pilih hari ini. Saudara mau pilih kalah atau pilih menang? Pilih hari ini. Saudara pilih hidup atau pilih mati? Pilihan itu gampang sekarang saudara. Ya, mudah sekali. Lihat ini yang terjadi hari-hari ini. Orang bunuh diri itu. Seolah-olah begitu gampang, begitu mudah. Alkitab mengajarkan pilih hari ini. Aku memperhadapkan kepadamu. Kehidupan atau kematian. Ya. Kemenangan atau kekalahan. Ada. Gampang saudara. Untuk menghancurkan sesuatu itu gampang. Gak usah butuh waktu lama. 1 detik, 1 bangunan, blam, habis. Tapi untuk bangun, saya doakan 1 rumah. Kok nggak selesai-selesai Pak? Ya gini nih Pak, semakin mendekati penyelesaian yang namanya finishing, itu akan semakin lama Pak. Ya memang iya. Semakin saudara berkilau, ya, saudara target setan, saudara ini semakin mahal bagi setan. Saudara akan semakin rentan dengan banyak gangguan dan godaan. Tapi kalau saudara temannya setan, ya setan gak peduli. Untuk apa diganggu? Mau sudah koncone kok. Ya kan? Nah hati-hati. Jadi kalau Bapak Ibu hari-hari ini mengalami banyak hal, tetap pilih kehidupan. Pilih kemenangan. Mari kita bangkit berdiri. Pilih hari ini untuk menang atau untuk kalah. Pilih hari ini hidup atau mati. Haleluya. Pilihlah hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ada di tempat ini. Dan kau mengasihi setiap kami. Biarlah kami terbuka di hadapan-Mu. Kami menjadi tulus dan bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap kami. Bapak Ibu yang punya pergumulan berat, yang punya permasalahan, Bapak Ibu yang sedang mengalami kesulitan, Bapak Ibu membutuhkan kemenangan, angkat tanganmu. Dan saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan ini aku.
Kalau Israel berseru-seru, Israel berdoa lewat Samuel, maka aku berseru-seru dan aku berdoa lewat hidupku pribadi. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden dan wakilnya yang sudah terpilih, juga jajaran pejabat tinggi tertinggi negara, juga TNI dan Polri. Biarlah kepada beliau diberikan hati yang takut dan menyembah Tuhan. Indonesia di dalam perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan. Sebelum kami pulang ya Tuhan, kami mendoakan dan menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan Oktober. Semua diberkati, semua mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi, mengasihi Tuhan dan hidup benar sesuai apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Bapak terima kasih. Persembahan yang anak-anakmu sudah berikan, Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Tuhan membukakan jalan dan memberkati semua dengan berlimpah-limpah. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir. Dimanapun mereka berada, Tuhan buka jalan, melindungi, menjaga, menopang mereka. Supaya mereka juga beroleh kekuatan yang baru, hikmat yang baru, kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, memberkati dan menyerahkan semua partner-partner pelayanan. Dimanapun mereka berada, Tuhan membukakan jalan, Tuhan memberkati dan menyatakan yang terbaik bagi semuanya. Bapak terima kasih. Sebentar kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Tapi kami tahu seluruh penata layanan sudah diberkati oleh Tuhan. Para malaikat Tuhan menyertai, melindungi, menopang kami. Terima kasih buat sepanjang ibadah kami sudah diberkati. Diberkati lewat pujian penyembahan kami. Diberkati lewat firman yang kami dengar. Diberkati lewat semua yang kami sudah kerjakan dan lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkatnya, jadilah engkau berkat. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.